terbatas, maka kita lakukan pinjaman. Pinjaman itu selain untuk monumen bahasa dan museum di Pulau Penyengat, juga salah pentingnya untuk rumah sakit. Itulah menunjang pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau pendapatan asli daerah itu kan dengan objek-objek, ada sektor-sektor lain. Dengan penurunan dana ini, kita jadi lebih proaktif ke pemerintah pusat ataupun mencari sumber-sumber anggaran lainnya. Pemerintah Provinsi Kepri melalui APBD 2026 menitik beratkan arah pembangunan pada percepatan ekonomi berbasis maritim, pemerataan infrastruktur antar daerah, penguatan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta optimalisasi pemanfaatan dana daerah dan dukungan terhadap program nasional. Namun di tengah penyiapan kebijakan tersebut, Kepri harus menghadapi tantangan besar berupa kondisi defisit anggaran yang dipicu oleh pemotongan transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Untuk wacana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri tahun 2026 butuh keseriusan. Pengurangan dana transfer pusat ke daerah tahun 2026 yang mengalami penurunan kurang lebih 400-an miliar membuat APBD Kepri yang semula diproyeksikan mencapai 3,9 triliun rupiah menurun hingga 3,7 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Kepri harus memutar otak untuk mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk menjalankan program yang sudah disusun dan meningkatkan perekonomian di tahun 2026. Langkah apa saja yang akan dilakukan kepala daerah? Berikut liputan News reportase disajikan untuk Anda.
meningkat di tahun ini dan di tahun. Jadi begini, kalau peningkatan mengalami peningkatan, tapi tidak signifikan, belum signifikan sesuai dengan target. Tetapi paling tidak proses pembenahan untuk peningkatan di sektor pariwisata sudah mengalami peningkatan. Ya, lebih kurang kan sekitar ada peningkatan sekitar ya 3.000 lebih lah. Tapi kan belum ya 3 sampai 5.000. Tapi kan itu belum signifikan, belum sesuai dengan harapan kita. Ya, kalau dulu kan kita sampai boleh dikatakan sampai hampir 100 ribuan minimal. Ya, minimal itu seperti itu. Berarti berpengaruh dengan faktor ekonomi juga, Pak? Jadi gini, ada perbedaannya. Ya, kalau ada perbedaannya. Kalau misalnya kedatangan wisatawan jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita. Kenapa? Mereka punya daya beli, artinya mereka belanja, ekspan. Tapi kalau bicara apakah itu berpengaruh terkait dengan PAD, belum tentu. Ya, karena sektor pariwisata ini lebih kepada touch personalnya, artinya antara pelaku usaha kecil, antara pelaku usaha ekonomi itu langsung merasakan efek dampaknya. Yang mana belum tentu juga berpengaruh kepada pendapatan asli, ya kan? Kenapa? Karena itulah menunjang pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau pendapatan asli daerah itu kan dengan objek-objek, ada sektor-sektor lainnya. 2026 kita optimis, Pak, pertumbuhan ekonomi. Insya Allah, ya Insya Allah. Karena kan juga di kurun waktu beberapa waktu ini juga saya lihat kan kita lakukan identifikasi bahwa ada signifikan peningkatan. Ya orang bilang man-on-man ya. Mantumannya artinya di bulan Desember tahun ini dibandingkan dengan di bulan Desember tahun lalu peningkatan cukup signifikan. Begitu juga bulan November tahun ini dan berbanding dengan bulan November tahun lalu. Sedangkan untuk di Kabupaten Bintan sendiri, Bupati Bintan Robi Kurniawan menyampaikan akan mencari sumber-sumber pendapatan lainnya untuk peningkatan PAD di Kabupaten Bintan tahun 2026. Kemarin kita sudah mengesahkan ya APBD bersama DPRD, dan alhamdulillah program-program prioritas termasuk program-program perlindungan yang selama ini kita jalankan di Kabupaten Bintan dapat terus kita jalankan, dan juga penguatan infrastruktur, dan termasuk dengan penurunan dana ini kita jadi lebih proaktif ke pemerintah pusat ataupun mencari sumber-sumber anggaran lainnya, termasuk peningkatan PAD ya dari pembuatan BUMD baru nanti di bidang kepelabuhanan. Jadi pada intinya kepada seluruh masyarakat Bintan, walaupun kita ada pemotongan anggaran, tapi insya Allah pelayanan dasar, perlindungan yang selama ini kita anggarkan itu tidak terganggu, dan insya Allah akan terus mudah-mudahan bisa dirasakan manfaat oleh masyarakat. Sementara itu, Bupati Karimun Ing Iskandar Syah menyampaikan pemotongan TKD berdampak pada kekuatan fiskal di Kabupaten Karimun. Hal itu dikarenakan Kabupaten Karimun masih memiliki tunda bayar dan adanya pinjaman yang dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan yang produktif di Karimun. Ya, kita ingin juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan lapangan pekerjaan, ya. Jadi kami sudah mengkalkulasikan, ya, bahwa antara kemampuan APBD kita dengan apa yang kita belanjakan itu akan mempengaruhi dua hal. Pertama adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Saya kira akan efektif kalau kita ngelola dengan baik. Kemudian peluang PAD, Pak, di tahun ini, Pak, apa aja yang akan dimaksimalkan? Baik, kami akan jelaskan bahwa kalau hitungan kami, kemampuan fiskal kita, ya, belanja kita itu antara 1,25 triliun sampai ke 1,3 triliun. Nah, kita pinjam sekitar 135 miliar. Nah, kami lagi mendorong
ada peningkatan PAD, terutama adalah dari sektor pertambangan, yaitu pertambangan batu granit dan pertambangan pasir yang sudah ada. Kita akan dorong ya, terutama di granit, produktivitas ya. Kami sudah rancang beberapa perusahaan sudah banyak yang aktif ya, dan di dalam perencanaan kami sudah meningkatkan sekitar 65 miliar peningkatan PAD kami dari sektor tambang dan juga sektor yang lainnya. Sehingga kita dorong turisme pariwisata, nanti hunian hotel akan penuh ya, akan meningkat, kemudian lifestyle juga akan meningkat, restoran, tempat yang lainnya, sehingga akan ada peningkatan pendapatan daerah dari sektor banyak hotel dan restoran dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada tambahan lagi ya, sehingga kita bisa menutupi pinjaman uang kita. Tahu bahwa pinjaman uang kita kan skalanya sampai sekitar 4 tahun ke depan pembayarannya, jadi kita cicil ya. Setelah ini akan membalancing utang kita, sekaligus kita ingin mendorong pembangunan fasilitas rumah sakit, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur pelabuhan dan jalan. Sedangkan di Kota Batam, menurut anggota DPRD Batam Safari, penurunan TKD di Kota Batam tak mempengaruhi karena fiskal di Batam sangat luar biasa. Dan Kota Batam termasuk wilayah yang sangat baik dari kabupaten kota lainnya. Kontrak kami kan Komisi 2 bermitra dengan istilah pendapatan dan kontribusi. Ya. Jadi target asumsi pendapatan kita di 2025 ini hampir kita katakan asumsi pendapatan kita sangat bagus dibandingkan daripada tahun yang lalu. Nah, asumsi pendapatan kita itu lebih meningkat daripada tahun lalu. Jadi di 2026 ini PDB Batam itu adalah 4,2 lebih. Jadi sangat luar biasa. Dan memang terkait masalah TKD, transfer keuangan daerah dari pusat ke daerah, Batam itu ada sekitar hampir 500 miliar. Ya. Dan sebenarnya ini tidak begitu mempengaruhi terhadap APBD kita Kota Batam. Karena fiskal Batam itu sangat luar biasa. Bahkan Batam termasuk kabupaten kota yang terbaik masalah fiskal daerah seluruh Indonesia. Jadi di 2026 pun target pendapatan kita itu kita naikkan. Dan kita akan awasi bagaimana asumsi pendapatan itu mendapatkan target yang sangat luar biasa. Apakah itu pajak, termasuk juga restitusi. Insya Allah tidak begitu berpengaruh. Dan ditambah lagi kami DPRD Kota bersama dengan pemerintah kota sering ke kementerian meminta program-program pusat supaya diadakan, apakah itu contoh dari Dinas Pariwisata, dari Dinas UMKM. Kita minta nanti itu ada program kegiatan pusat, kita adakan eventnya di Batam secara nasional. Dan ini sebenarnya akan menambah pendapatan kita. Karena pendapatan ini yang harus kita kejar ke Batam sebagai kota pariwisata dan industri. Itu ada pajak hiburan, pajak jasa, dan pajak-pajak yang lain. Walaupun sebenarnya kita jadi minimalisasi itu adalah pajak kendaraan, termasuk juga pengenalan umum dan sebagainya. Ini harus kita siapkan. Tapi alhamdulillah memang kendala kita Batam hari ini adalah terkait hanya masalah banjir dan sampah. Insya Allah 2026 ini kemudian pemerintah bisa mengatasi. Namun masih ada pekerjaan yang harus ditangani pada tahun 2026. Selain pembangunan infrastruktur, masalah sampah juga menjadi perhatian yang harus diselesaikan. Program apa yang seharusnya difokuskan oleh eksekutif ini saat ini? Apakah infrastruktur saja atau ada hal lain yang mungkin belum tersentuh? Ya, pertama, Batam ini saat ini kalau kami melihat kata kami sebagai anggota DPRD cuma 2 aja yang perlu menjadi prioritas besar. Pertama adalah penanganan masalah sampah, dan ini bisa selesai di 2026. Apalagi ini ada program nasional program pusat dari Pak Presiden melalui Menko Perekonomian bahwa nanti yang sampahnya di atas
1000 ton atau 900 ton itu akan nanti ada pengelolaan sampah secara teknologi terbarukan dari pemerintah pusat dan bekerjasama dengan daerah. Dan nanti bisa dimulai di 2026 ini, maka sampah kita yang di Batam ini yang 1.200 ton per hari itu bisa terselesaikan. Kalau sampah sudah terselesaikan, masalah infrastruktur sudah terselesaikan, nanti bisa untuk menangani masalah banjir dan sebagainya, maka Batam bebas sampah, Batam bebas banjir, maka wisatawan akan datang. Itu nanti hotel kita akan penuh, kuliner kita akan ramai, dan semua pendapatan kita akan bertambah, maka tentu nanti ini akan membuat Batam makan sejahtera. Dan satu lagi juga akan membuka lapangan kerja. Dari pelaku usaha, Ketua Asita Tanjung Pinang Sapril Sembiring menyebut sektor pariwisata di Tanjung Pinang masih memerlukan upaya lebih untuk menarik minat kunjungan pariwisata ke Tanjung Pinang, karena harus mendorong adanya kunjungan wisata dari negara tetangga. Menurutnya, saat ini secara perlahan sektor pariwisata mengalami peningkatan sejak 4 tahun terakhir. Oleh sebab itu, perlu ada kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pengusaha untuk terus meningkatkan sektor pariwisata yang berdampak terhadap ekonomi. Ya, pariwisata masih berjalan seperti biasa, namun banyak juga yang mengharapkan lebih dari apa yang ada saat ini. Kondisinya memang kita dalam posisi yang masih perlu langkah nyata lagi untuk bagaimana menarik minat kunjungan wisatawan ke Tanjung Pinang ataupun Kepulauan Riau. Tanjung Pinang dalam kondisi yang memang harus dibenahi, baik dari daya tarik maupun daya dorongnya di berbagai potensi pasar ya. Kalau kita melihat bahwa pasar utama kita itu adalah Singapura dan Malaysia kalau untuk asing, dan saya pikir untuk wisatawan Nusantara, Tanjung Pinang pasti berharap dari Batam sebagai hubnya, karena bandara yang terbang langsung itu hanya kita mengandalkan dari Jakarta saja. Namun mungkin ke depan nanti akan lebih dalam lagi bagaimana kita coba untuk memberikan masukan-masukan agar pariwisata Tanjung Pinang itu lebih diminati wisatawan baik Nusantara maupun mancanegara mungkin Pak Meli. Oke, nah Pak, jika dilihat tren dari 5 tahun yang lalu, apakah ada peningkatan jumlah pengunjung dari lokal maupun negara lain Pak? Kalau dari data, saya tidak pegang data saat ini, tapi melihat pengalaman di lapangan bahwa kami kita merasakan recovery lagi pasca pandemi ya. Jadi sekarang sudah secara perlahan memang kita mengalami peningkatan, tapi peningkatan yang mungkin perlu kita teruskan ya. Tapi kondisinya memang kita ini masih berjalan secara parsial ya. Jadi pemerintah berjalan seperti seleranya, pelaku industri juga jalan seperti apa yang dilakukan. Jadi belum berkolaborasi secara sinergi yang kuat gitu ya. Jadi peningkatannya memang tidak seperti yang diharapkan ya, gitu ya. Artinya ke depan memang 2026 mestinya kita harus bersama-sama berkolaborasi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelaku industri dan juga pemerintah dan masyarakat sepertinya. Oke, baik Bapak. Sebelumnya Bapak juga sudah menyebutkan pariwisata di Tanjung Pinang memerlukan daya tarik dan juga daya dorong. Ini boleh dijelaskan lebih detail maksudnya seperti apa Pak? Daya tarik yang seperti apa Pak? Iya, ini dari awal langsung berat juga pertanyaannya ya. Pemanasannya dulu mungkin ke Pak akademisi lah yang mungkin lebih mengkaji lebih dalam. Tapi kalau ditanya daya tariknya sekarang, kalau
to be honest lah, bahwa kita hanya mengandalkan Pulau Penyengat sebagai sebuah daya tarik ya, dan kita sebenarnya belum mengemasnya dalam sebuah daya tarik yang universal. Jadi Pulau Penyengat itu segmentasinya adalah Melayu dan Islam, dan tidak relate atau memang bagi kaum Tionghoa atau tamu-tamu dari Tiongkok mungkin tidak karena saya dengar dari tamu-tamu Tiongkok ini ada masa-masa tertentu mereka tak boleh nengok makam-makam ya. Jadi ini menjadi tradisi dan budaya mereka. Dari kacamata pengamat ekonomi Umrah Winata Wira mengatakan, potensi wisata di Tanjung Pinang ataupun di Kepri sangat tinggi. Terlebih lagi untuk peningkatan perekonomian terhadap pelaku UMKM. Menurutnya saat ini sektor pariwisata menjadi sektor yang efektif untuk peningkatan perekonomian, bukan hanya di Tanjung Pinang, bahkan di Kepri secara umum. Dia juga menyoroti adanya penurunan TKD dan kebijakan fiskal di daerah, bukan hanya di Kepri, namun di semua daerah di Indonesia, terlebih lagi terhadap wilayah yang terkena bencana. Pelaku usaha jalan sendiri gitu, pemerintah juga nggak tahu bagaimana mau meregulasi supaya potensi-potensi wisata ini bisa berkembang gitu. Oke. Itu saya kalian. Baik, terima kasih Bapak Winata Wira. Saat ini kita beralih berbicara soal ekonomi secara umum, Pak. Ini kalau dari kacamata Bapak sendiri, bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi di Tanjung Pinang, Pak, per tahun 2025, Pak? Kalau per tahun 2025 tentu kita melihat atau menunggu rilisan ya dari BPS gitu ya. Tapi kalau kita lihat tren terakhir itu memang seperti saya sampaikan tadi, momentum puncak pemulihan ekonomi pasca Covid itu terjadi di 2023 gitu ya. Jadi trennya naik terus sampai, nah begitu ketemu 2024 itu ada penurunan. Nah penurunan ini yang harus diwaspadai tentunya ya. Kalau kita lihat lebih seksama, tentu kita bisa lihat di sektor-sektor mana yang mengalami penurunan pertumbuhan. Itu kan bisa tercermin dari nilai transaksi yang dibukukan gitu ya, secara agregat ya saya memang tidak secara detail, tapi secara gambaran saya paling tidak bisa menyampaikan hal tersebut. Jadi sektor-sektor utama kita itu ya, sektor perdagangan besar tadi saya sampaikan tadi, sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman, kemudian transportasi, kemudian konstruksi gitu ya. Jadi sektor-sektor ini kan memang melibatkan transaksi yang besar gitu ya, sehingga kontribusinya bagi ekonomi secara keseluruhan itu penting gitu, terasa itu dampaknya gitu. Dan memang kalau kita lihat lagi ke pembentuk ekonominya itu paling besar tuh di konsumsi, Bu. Ya, jadi konsumsi itu tadi saya lihat lagi sekilas itu luar biasa besar, ya, hampir 60% gitu. Jadi kan ada konsumsi, ada ekspor, ada investasi. Jadi konsumsi itu memang luar biasa tinggi. Yang paling tinggi ya, Kota Tanjung Pinang, iya. Oke. Nah, apakah pertumbuhan ekonomi sejauh ini berkualitas atau semu menurut pandangan Bapak? Wah, ini yang kayak berat sekali. Ya kalau itu gini ya, pertumbuhan ekonomi itu sebenarnya nggak boleh juga kita jadikan satu-satunya barometer gitu ya, karena kita harus melihat apakah, nah bagaimana pertumbuhan ekonomi yang harusnya bermutu kan gitu kan. Dia harus, kalau istilahnya dulu zaman Pak SBY itu pro job, pro poor, pro growth. Nah gitu kan. Jadi pertumbuhan ekonomi itu tumbuh, tapi dia harus memberikan lapangan pekerjaan. Ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi lapangan kerjaan nggak terbentuk. Adalah dia ya padat modal, nggak melibatkan lapangan kerja ya. Misalnya industri di sektor atau keuangan itu kan seperti itu. Kemudian propor gitu. Jadi harus membacanya secara komplementer, jangan terpisah-pisah. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi saja, khawatirnya pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi ternyata ada kenaikan di jumlah penduduk miskin. Nah, kan itu bisa terjadi gitu. Jadi makanya harus dilihat bersamaan. Kalau pertumbuhan ekonominya baik, ya, apakah ini sejalan dengan indikator kinerja sosial? Ya, seperti yang paling utama itu pengangguran, kemudian kemiskinan. Kemiskinan memang secara umum ada penurunan untuk Kota Tanjung Pinang dengan data terbaru, tapi pengangguran ada kenaikan. Oke. Nah, itu pengangguran ini kan salah satu determinan kemiskinan juga sebenarnya. Ya, semakin banyak orang menganggur, ya semakin
semakin kecil peluang dia untuk apa namanya itu mengatasi dirinya dari jerat kemiskinan kan gitu. Oke. Itu. Nah Bapak, ini seberapa besar dampak kebijakan ekonomi daerah terhadap masyarakat kalangan bawah, Pak? Kalau menurut saya memang kita nih agak sedih ya bicara dengan kapasitas pemerintah daerah. Kita harus bicara terbuka secara umum ya di Indonesia hari ini. Itu kan pemerintah daerah itu kan hampir dibuat, ya mohon maaf ya, dibuat tidak berdaya sebenarnya. Secara fiskal dipotong oleh pusat sedemikian rupa. Apalagi kalau kita lihat kasus bencana Sumatera. Ini kalau kita bayangkan bencana itu terjadi di seluruh Indonesia dengan kapasitas fiskal yang semakin kecil dipotong oleh pemerintah pusat, Anda bayangkan itu bisa kemampuan daerah itu tak ada. Itu kasus bencana Sumatera itu, Pak, ini kita sedikit itu memperlihatkan bagaimana mirisnya ketahanan kebencanaan daerah dari segi fiskal ya. Jadi demikian oleh dia. Jadi semuanya harus menunggu pusat. Nah kita akan bicara ini dalam konteks bagaimana kalau kita replikasi kasus serupa di daerah yang lain, kan bisa demikian. Jadi memang kalau kembali tadi bagaimana kemampuan pemerintah daerah yang memang kalau kita lihat sekarang ya mohon maaf aja pemerintah daerah ini ya memang ya mungkin fenomenanya 10 tahun ke belakang ini ya kita tidak bisa membayangkan seorang pemimpin daerah itu yang betul-betul dikdaya ya dengan otoritas yang diberikan, tidak. Jadi justru jadi semacam ada determinan eksogen lah di luar yang mestinya. Jadi untuk jadi pemimpin daerah yang berhasil itu harus mampu, mohon maaf ya, merayu pemerintah pusat, ya, punya akses channeling ke pemerintah pusat untuk menurunkan anggaran. Jadi polanya udah seperti itu. Jadi